Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang diinginkan, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bugar dan senantiasa penuh atau dihiasi dengan rasa yang sungguh sangat membahagiakan, dan semuanya harus bahagia tanpa terkecuali. Dan untuk materi pada hari ini yang kita akan laksanakan secara daring atau dalam jaringan di masa pandemi yang sangat-sangat menghambat kita untuk bertatap muka. Tapi tentunya teman-teman tetap semangat, tetap ingin belajar, tetap ingin memberantas kebodohan dan menambah wawasan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa untuk arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah memerdekakan negara ini, bangsa ini, memudahkan kehidupan yang seharusnya sejahtera. Untuk kedua orang tua kita, semoga sehat selalu, dan yang sudah berada di lain alam, semoga mendapatkan tempat yang layak sebagaimana mestinya. Untuknya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Semoga apa yang telah kita baca tadi mendapatkan sebuah balasan atau kembali kepada diri kita yang baik-baik. Sebelum kita mulai, saya ucapkan selamat untuk yang sudah melaksanakan sholat duha, dan untuk yang belum, semoga diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat duha karena itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Pada materi hari ini dipersiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting, hal-hal yang dirasa perlu untuk dicatat agar supaya bisa mengingat, bisa memperjuangkan beberapa hal baik yang akan nanti kita pelajari. Sudah? Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini meliputi atau masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia menyebabkan bergesernya pola pemerintahan dari bentuk suku-suku menjadi kerajaan. Nah, kerajaan di Indonesia ini yang bercorak Hindu-Buddha ada beberapa kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini dimulai dari ditemukannya tulisan di daerah Kutai, Kalimantan Timur, yang diperkirakan letaknya di sekitar aliran Sungai Mahakam. Nah, salah satu legenda atau sebuah kalau istilahnya itu orang sana menyebutnya suatu mitos
bahwa siapa yang pernah meminum sungai atau meminum air sungai di Mahakam itu suatu saat pasti akan kembali ke Kalimantan, entah itu jalan-jalan atau ngapain. Pokoknya setiap kali orang yang sudah meminum sungai atau air sungai Mahakam itu pasti akan kembali ke sana. Itu mitos yang mungkin bisa diiyakan. Nah, para ahli memperkirakan kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia dan menyebutnya Kerajaan Kutai sesuai dengan nama daerah penemuannya. Melihat letaknya yang berada di jalur perdagangan India di barat dan Tiongkok di timur, banyak pengaruh dari luar yang masuk ke Kerajaan Kutai. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda dari kedua wilayah tersebut. Barang-barang seperti keramik, arca Dewi Trimurti, serta arca Ganesha kemungkinan merupakan bagian dari perlengkapan upacara keagamaan selain untuk kehidupan sehari-hari. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan tulisan yang tertera pada yupa, nama kerajaan Kudungga diperkirakan merupakan nama asli Indonesia. Namun penggantinya seperti Aswawarman dan Mulawarman itu menunjukkan nama yang diambil dari nama India dan upacara Asmawamenda berupa pelepasan kuda untuk menentukan luas wilayah kerajaan yang dilakukannya menunjukkan kegiatan upacara agama Hindu. Aswawarman disebut sebagai Wangsakarta, artinya pembentuk keluarga. Dari sanalah kita dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Hindu telah masuk di kerajaan Kutai. Nah, ini salah satu gambar dari peninggalan di kerajaan Kutai. Nah, di Kutai ini juga ada museum Mulawarman. Nah, itu sangat besar. Kalau kalian nanti ke sana bisa melihat megahnya atau betapa lengkapnya peninggalan kerajaan pada zaman dahulu yang berada di Kalimantan Timur ya. Selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-5. Keterangan tentang keberadaan Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, serta sumber berita Tiongkok. Prasasti yang merupakan peninggalan Tarumanegara adalah prasasti Ciarateun, Jambu, Kebon Kopi, Pasir, Awi, Muara Cianten, Tugu, dan Cidangyang. Raja Purnawarman adalah raja yang terkenal yang memerintah Tarumanegara. Pada prasasti Ciarateun dan prasasti Jambu terdapat gambar telapak kaki yang diduga adalah milik Purnawarman, Raja Tarumanegara. Adapun pada prasasti Kebon Kopi terdapat gambar telapak kaki gajah yang disamakan telapak kaki gajah Airawata, tunggangan Dewa Wisnu. Adanya lukisan-lukisan telapak kaki tersebut menunjukkan bahwa Purnawarman adalah seorang raja yang beragama Hindu, pemuja Dewa Wisnu. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Mataram. Nah, ini peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya nomor 3, Kerajaan Kalingga, Ratu Sima. Ratu Sima adalah penguasa di Kerajaan Kalingga.
Ia digambarkan sebagai seorang pemimpin wanita yang tegas dan tetap atau taat terhadap peraturan yang berlaku dalam kerajaan itu. Kerajaan Kalingga diperkirakan berdiri pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-9. Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Nama Kalingga berasal dari Kalinga, nama sebuah kerajaan di India Selatan. Menurut berita Tiongkok, di sebelah timur Kalingga ada Poli, sekarang yang berada di Bali. Di sebelah barat Kalingga terdapat Topeteng yang berada di Sumatera. Sementara di sebelah utara Kalingga terdapat Chenla, Kamboja, dan sebelah selatan berbatasan dengan samudra. Oleh karena itu, lokasi kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah, atau di sebelah utara Gunung Muria. Agama utama yang dianut oleh penduduk Kalingga pada umumnya adalah agama Buddha. Agama Buddha berkembang pesat, bahkan pendeta Tiongkok yang bernama Huining datang di Kalingga ditinggal selama 3 tahun selama di Kalingga. Ia menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayana ke dalam bahasa Tiongkok. Dalam usaha menerjemahkan kitab itu, Huining dibantu oleh seorang pendeta bernama Janabhadra. Pada masa kepemimpinan Ratu Sima sangatlah adil, menjadikan rakyat hidup teratur, aman, dan tentram. Mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah bertani. Karena wilayahnya Kalingga itu sangat subur untuk pertanian, di samping itu penduduk juga melakukan perdagangan. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran, kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Kijen menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara 742 sampai 755 Masehi. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno. Wilayah Kerajaan Mataram kuno diperkirakan berada di daerah yang dialiri sungai seperti Sungai Progo, Bongowonto, dan Bengawan Solo yang meliputi daerah Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Wilayahnya juga dilingkari oleh pegunungan. Eksistensi Kerajaan Mataram kuno berlangsung selama 196 tahun, mulai dari 731 sampai 928 Masehi. Sumber yang tertulis tentang Mataram kuno terdapat Prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi, Prasasti Mantiasi pada tahun 907 Masehi, dan Prasasti Wanua Tengah III pada 908 Masehi. Nama-nama raja kerajaan Mataram banyak diketahui lewat prasasti yang berasal dari abad ke-10, yaitu Prasasti Mantiasi dan Wanua Tengah. Terdapat 17 orang raja yang pernah memerintah. Dari sejumlah keterangan terdapat 4 raja Mataram yang memerintah lebih dari 20 tahun, yaitu Raja Sanjaya 24 tahun, Rakai Panangkaran 38 tahun, Rakai Warak 24 tahun, dan Rakai Kayuwangi selama 30 tahun. Keempat raja ini memerintah cukup lama dibandingkan dengan raja-raja lainnya yang rata-rata hanya 11,5 tahun. Pada abad ke-10, Kerajaan Mataram ini dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Diyakini bahwa pemindahan Kerajaan Mataram ke Jawa Timur tersebut karena wilayah kerajaan hancur terkena bencana alam, meletusnya Gunung Merapi yang disertai gempa bumi dan hujan
material vulkanik telah memporak-porandakan sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Wilayah kerajaan ini dipindahkan oleh cucu Sri Maharaja Daksa. Empu Sindok membangun kembali kerajaan ini di Watu Galuh. Sekarang berada di sebuah desa di dekat Jombang di tepi aliran Sungai Berantas, Jawa Timur. Penguasa Medan setelah Empu Sindok diantaranya Sri Isyana Tunggang Wijaya, Sri Makutawangsawardhana, Dharma Wangsa, dan Airlangga. Sumber pendapatan kerajaan berasal dari sistem pertanian dan perdagangan. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Gondosuli pada tahun 874 Masehi di lereng Gunung Sumbing. Prasasti ini memberikan petunjuk adanya pedagang asing yang masuk ke wilayah Pulau Jawa. Dalam prasasti Gondosuli disebutkan bahwa seorang yang bernama Dang Pahuang Glis, seorang nahkoda kapal besar bersama istri dan anaknya, mempersembahkan sebuah alat menanak nasi atau pangliwetan, sebuah lampu yang dijenengi padamaran, sebuah genta sing jenengi upacara curing, dan 4 buah tempat api pemujaan atau pamapi haingan. Persembahan itu merupakan tanda bukti Dang Pahuang Glis kepada si Manya. Keterangannya dari prasasti Gondosuli itu sangat menarik perhatian karena menyebutkan seseorang nahkoda kapal yang menggunakan bahasa Melayu kuno yang memberikan persembahan untuk sebuah bangunan suci. Padahal berdasarkan sumber prasasti, persembahan sima untuk suatu bangunan suci biasanya dilakukan oleh seorang raja atau pejabat tinggi kerajaan. Artinya, Dang Pahuang Glis mungkin merupakan seorang pejabat tinggi kerajaan di Sumatera. Prasasti Gondosuli ini kemudian menjadi bukti bahwa pada masa itu telah ada saudagar atau nahkoda dari sebuah kapal besar dari Melayu yang berlabuh di pantai utara Jawa Tengah. Sementara itu, dalam prasasti Sojomerto yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno menyebutkan telah terjadi hubungan dagang antara Jawa dan Sumatera melalui jalur laut. Meskipun prasasti Sojomerto tidak berangka tahun, tetapi dari sudut paleografinya diduga berasal dari pertengahan abad ke-7. Isinya menyebutkan seorang yang bernama Dapunta Salendra, anak dari Santau dengan Badrawati. Dapunta Salendra mempunyai istri bernama Sampula. Ada pula tokoh yang namanya terbaca sebagian yaitu Hyang. Bukti-bukti ini setidaknya telah memberikan petunjuk bahwa pada masa pemerintahan dinasti Sailendra antara abad ke-7 sampai ke-10 Masehi telah dikenal jenis perahu dagang yang telah dikaji melalui penggambaran relief di Candi Borobudur. Sebelum memasuki abad ke-11, pelabuhan-pelabuhan utama dari kerajaan Mataram kuno kemungkinan berada di antara Cirebon dan Jepara. Berdasarkan beberapa prasasti dan temuan arkeologi, daerah Tegal, Pekalongan, Brebes, dan Semarang diperkirakan pernah menjadi pelabuhan. Beberapa bukti yang mendukung diantaranya adalah ditemukannya patung Siwa yang terbuat dari logam yang ditemukan di Sungai Wadas, wilayahnya Tegal dan Arja. Siwa lainnya yang ditemukan di wilayah Brebes. Kedua benda tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-9 sampai ke-10. Dalam prasasti Sangsang 970 Masehi disebutkan tentang adanya perahu sebagai sarana angkutan kronik Tiongkok dari masa dinasti Sung. Juga menyebutkan adanya pusat perdagangan di Pukiolung.
Selawi, yaitu di desa Selopuro ditemukan sebuah situs yang banyak menyimpan sisa-sisa keramik Tiongkok dari dinasti Sung. Selain Pekalongan, Tuban juga disebut-sebut sebagai sebuah pelabuhan yang sudah ramai dan penting di zaman tersebut. Dalam prasasti Kamilagan dan prasasti Pinambangan terdapat kata Masunghara yang artinya sama dengan kata lancang atau lancara pada prasasti Manunjung yang ditemukan di wilayah Malang. Prasasti Kamalagian juga menyebutkan ada nahkoda dan pedagang besar dari pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan lain yang datang di Hujung Galuh, pelabuhan di Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan adanya jenis kapal dagang lintas laut yang cukup besar, diperkirakan berkapasitas hingga 150 ton. Orang-orang asing dari Asia Selatan dan daratan Asia di Tenggara berada di antara para warga Kilalan. Mereka tentulah pedagang yang menetap di Jawa untuk waktu tertentu. Dari kumpulan prasasti ini setidaknya dapatlah disimpulkan bahwa kerajaan ini cukup aktif membangun sejumlah pelabuhan untuk kegiatan perdagangan. Pada 990 Masehi, Dharmawangsa pernah menyerang Sriwijaya dan berhasil menguasai pesisir pantai Sriwijaya sehingga hubungan Sriwijaya dengan dunia luar terputus. Pada 1016 Masehi, kerajaan ini mengalami pralaya atau malapetaka yang cukup besar ketika pesta pernikahan antara Putri Dharmawangsa dan Airlangga, hasil pernikahan Mahendradatta dengan Raja Udayana yang dari Bali itu sedang berlangsung. Tiba-tiba Watan diserbu Raja Wurawari yang berasal dari Lewaram, sekarang di desa Ngeloram di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, yang sekutu kerajaan Sriwijaya. Dalam serangan tersebut, Dharmawangsa dan seluruh anggota keluarga istana tewas, sedangkan Airlangga lolos ke hutan pegunungan Wanagiri ditemani pembantu setianya, Empu Narotama. Di sana ia menjalani hidup sebagai pertapa. Tidak lama kemudian Airlangga dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta pada tahun 1019 Masehi dan membuat pusat kerajaan di Kahuripan, Sidoarjo. Nah, kelak dipindahkan lagi ke Ndoho, Kediri. Airlangga memiliki kemampuan keprajuritan yang tinggi sehingga dengan cepat ia menyusun kekuatan untuk kembali menegakkan dinasti Isyana di Jawa dengan cara melancarkan peperangan secara terus-menerus selama tahun 1028 hingga 1035 Masehi. Pada masa pemerintahannya, wilayah kerajaan membentang dari Pasuruan hingga Madiun, bahkan sudah meluas hingga ke Jawa Tengah. Sebagai raja, Airlangga sangat disegani karena selalu melakukan pembangunan yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat, antara lain sebagai membangun bendungan Wringin Sapta pada tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh sekarang berada di dekat Surabaya, dan membangun pelabuhan Kembang Putih yang sekarang dekat di Tuban. Sebagai pelabuhan berskala internasional, kapal-kapal dari India, Birma, Kamboja, dan Champa melakukan perdagangan melalui kedua pelabuhan tersebut. Mengembangkan seni sastra sebagai Kakawin Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa pada 1035 Masehi. Membangun jalan-jalan menghubungkan pesisir ke pusat kerajaan. Selain itu, Airlangga tampaknya memperluas wilayah kerajaannya hingga keluar Jawa
Menjelang akhir pemerintahannya, Airlangga kemudian membagi 2 wilayah kerajaannya untuk kedua putranya, yaitu Kediri dan Jenggala. Adapun dirinya mengundurkan diri dari kekuasaan dan hidup atau memilih hidup sebagai pendeta dan mengganti namanya menjadi Resi Gentayu dan mangkat pada 1049 Masehi. Di pemakamannya di Candi Belahan, ia digambarkan sebagai dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda. Sebelum mengundurkan diri dari raja, Airlangga membagi 2 kerajaannya kepada 2 putranya. Yang pertama, kerajaan Jenggala kepada Mapanji Garasakan, yang silsilahnya anak dari istri kedua Airlangga dengan ibu kota Kahuripan. Dan kerajaan Panjalu atau Kediri kepada Sri Samarawijaya atau putra mahkota dari ibu kota Daha Kediri ya dia. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari pertumpahan darah karena perebutan tahta. Oke, itu penjelasan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, yang selanjutnya ada kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Nah, itu gambar dari peninggalan kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan yang bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7, salah satu kemaharajaan Bahari Maritim atau yang pernah berdiri di Pulau Sumatera ini memiliki wilayah kekuasaan yang membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera Jawa, dan pesisir Kalimantan. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama-nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang atau kemenangan yang gilang gemilang, yang sangat cerah atau yang sangat memukau. Meskipun dikenal kuat secara ekonomi dan militer, nyaris tidak ada bukti yang menunjukkan letak pasti pusat kerajaan ini di Sumatera. Meskipun pusat kekuasaannya masih kontroversial, tetapi berdasarkan bukti-bukti yang ada dari prasasti kedudukan bukit, lokasinya di Wanua yang berada di Sriwijaya, yang dipilih oleh Dapunta yang berada oleh Dapunta yang berada di tempat yang strategis, yaitu daerah sekitar pertemuan Sungai Musi dengan Kramasan dan Ogan. Lokasi Wanua Sriwijaya terletak di meander sebelahnya utara Sungai Musi. Melalui tempat ini dapat diawasi lalu lintas perdagangan dari dan menuju daerah pedalaman. Masyarakat Sriwijaya memang dikenal sebagai masyarakat yang dekat dengan kehidupan sungai dan laut. Hal ini dijelaskan oleh kronik Chu Fan Chi pada abad yang menguatkan tradisi. Pada abad ke-14 yang menguatkan tradisi kemaritiman yang telah berkembang dalam masyarakat Sriwijaya. Nah, ada kronik yang mengemukakan bahwa ibu kota Sriwijaya terletak di tepi air. Rakyatnya terpencar di luar kota atau tinggal di atas rakit-rakit yang beratapkan daun alang-alang. Jika Raja Sriwijaya keluar, ia menggunakan perahu dengan dilindungi payung sutra dan iringan tentaranya yang membawa tombak emas. Tentaranya sangat pandai dan tangkas dalam peperangan, baik di air maupun di darat.
Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan yang kelangsungan hidupnya bergantung pada perdagangan. Artinya, para penguasa Sriwijaya harus menguasai sumber daya alam yang merupakan komoditas perdagangan, jalur perdagangan darat dan air, sungai dan laut, serta pelabuhan sebagai tempat penimbunan barang komoditas sebelum dipasarkan. Dalam prasasti Kota Kapur 686 Masehi dijelaskan adanya upaya penguasaan Sriwijaya terhadap Pulau Jawa karena di dalamnya disebutkan bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya. Yang dimaksud bumi Jawa adalah kerajaan Tarumanegara. Penguasaan ini tidak terlepas dari kepentingan perekonomian Sriwijaya. Selanjutnya dalam prasasti Kedukan Bukit 16 Juni 682 Masehi dikatakan bahwa seorang bernama Dabun Tahyang mengadakan perjalanan suci atau disebut Siddhayatra dengan perahu berangkat dari Minangatawan dengan membawa tentara sebanyak 20.000 orang. Berdasarkan prasasti tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertama, kendati Dabun Tahyang berhasil memperluas kekuasaan Sriwijaya dari hasil perjalanan tersebut, jumlah tentara yang tertulis masih diasingkan atau disangsikan atau diragukan kebenarannya. Kedua, Minangtamwan adalah sebuah daerah pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri yang berada di Riau. Hal ini menunjukkan awalnya kerajaan Sriwijaya bukan berpusat di Palembang, melainkan di Muara Takus yang berada di Riau. Pernyataan ini didukung temuan arkeologis berupa stupa di Muara Takus, Kabupaten Riau. Nah, ini juga ada salah satu museum terbesar di Riau ini yang menyimpan beberapa peninggalan masa lalu. Penguasaan dan pemindahan ibu kota Palembang dimaksudkan agar Sriwijaya mudah menguasai daerah-daerah sekitarnya seperti Bangka, Jambi, Hulu, dan Jawa Barat yang berada di Tarumanegara. Oleh karena itu, pada abad 7 Sriwijaya berhasil menguasai jalur-jalur kunci perdagangan seperti Selat Sunda, Selat Bangka, Selat Malaka, dan Laut Jawa bagian barat. Menurut kronik Tiongkok, pada masa tersebut Sriwijaya adalah pusat perdagangan terpenting di kawasan Asia Tenggara. Hal ini karena lokasinya berada di Selat mana? Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Sriwijaya meletakkan dasar politik kerajaannya pada penguasaan jalur pelayaran, jalur perdagangan, dan menguasai wilayah-wilayah strategis yang digunakan juga sebagai pangkalan kekuatan lautnya. Berdasarkan catatan Itising, seorang pendeta agama Buddha dari Tiongkok pada abad ke-7, pelayaran ke negeri Tiongkok dilakukan oleh kapal-kapal Sriwijaya. Menurut Walters, pelayaran ini dilakukan oleh orang Melayu dan menggunakan kapalnya sendiri. Jadi disimpulkan bahwa orang-orang Melayu adalah pelaut unggul. Bahkan petunjuk perjalanannya digunakan oleh orang-orang Portugis untuk memetakan jalur laut. Ada beberapa faktor yang menurut sejarawan Krum membuat Sriwijaya dapat berkembang dengan cepat, faktornya itu ada, yang pertama ada letak geografis. Pelabuhannya sangat cocok sebagai tempat persinggahan dari kapal-kapal dagang, terutama yang datang dari Tiongkok dan India. Pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan barter yang dilakukan oleh para pedagang dari India dan Tiongkok. Menjadi pusat perdagangan dari barang-barang lokal yang akan dikirim ke Tiongkok dan di India, didukung oleh adanya pemerintahan yang kuat. Nah, jadi jalur perdagangan maritim Nusantara pada masa kerajaan ini
berkuasa meliputi Jawa, Sumatera, Semenanjung Melayu, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Hubungan dengan India pun berjalan dengan baik, terutama dengan Benggala. Sriwijaya bahkan mengirimkan orang-orang untuk mempelajari agama Buddha yang terletak atau terpusat pendidikan agama Buddha di Nalanda. Namun beberapa sumber Tiongkok menyebutkan bahwa Sriwijaya juga memiliki perguruan tinggi agama Buddha yang cukup baik. Ising dapat kitabnya ditulis tahun 688 sampai 695 dengan judul Tang Siu Kupa Kau Seng Chuan, menyebutkan di Sriwijaya terdapat 1000 orang biksu Buddha. Para biksu ini meneliti dan mempelajari ilmu di Sriwijaya. Kondisi tersebut disamakan dengan kondisi di Madhya Desa di India. Para biksu menempuh pendidikan di Sriwijaya terlebih dahulu selama 3 bulan, lalu pergi ke India. Tidak jarang para biksu menggunakan perahu-perahu Sriwijaya untuk menempuh perjalanan ke India. Meskipun telah mapan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, upaya perluasan kegiatan perekonomian maritim Sriwijaya bukan tanpa hambatan. Sekitar abad ke-10 hingga ke-11 Masehi, terjadi serangan Raja Dharmawangsa dari Kahuripan yang ingin melakukan perluasan wilayah dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Meskipun berhasil diatasi, serangan lain dari Raja Rayendra Chola dari kerajaan Chola Mandala sebanyak 2 kali tahun 1007 Masehi dan 1023 Masehi membuat Sriwijaya runtuh. Hal ini tercatat dalam prasasti kekuasaan di Selat Malaka. Selain serangan tersebut, ada beberapa penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, serangan kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur di bawah Raja Dharmawangsa pada 990 Masehi. Saat itu Sriwijaya diperintah oleh Raja Sudamaniwarwadewa. Meski tidak berhasil, serangan ini cukup melemahkan Sriwijaya. Negara-negara yang pernah didahulukan seperti Ligor, Tanah Gentingkra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda satu persatu melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Hal ini tentu saja mengakibatkan pada kemunduran ekonomi dan perdagangan. Yang selanjutnya terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai Semenanjung Malaya. Selanjutnya yaitu serangan Majapahit pada 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak itu berakhirlah kekuasaan Sriwijaya. Berakhirnya kerajaan Sriwijaya membuat di wilayah Sumatera Utara muncul beberapa kerajaan maritim kecil seperti Samudra Pasai, Perlak, Paseh, dan Lamuri yang berada di Aceh. Kerajaan-kerajaan ini mengambil keuntungan dari perdagangan yang masih terus berlanjut di kawasan Selat Malaka. Bahkan kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan yang besar, tetapi pada tahun 1361 Masehi, menurut Hikayat Banjar, kerajaan Samudra Pasai menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Setelah mendapatkan serangan dari Putri Pasai, dinikahkan dengan Raja Majapahit. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan dapat disebut sebagai penerus kerajaan Mataram kuno yang terletak di muara Sungai Brantas di Jawa Timur. Kerajaan ini dibangun oleh Empu Sindok. Di tempat barunya ini, Empu Sindok mendirikan sebuah dinasti baru yang bernama Isyana atau Prasasti Pucangan. Raja-raja memerintah Medang Kamulan setelah Empu Sindok berturut-turut adalah Sri Isyana Tunggawijaya, Makutawangsawardhana, Dharmawangsa, dan Airlangga. Raja Dharmawangsa berupaya menguasai kerajaan Sriwijaya, tetapi gagal. Sriwijaya membalasnya melalui sekutunya Raja Wurawari di saat
Dharmawangsa pada tahun 1016 Masehi mengadakan pesta pernikahan dengan putri bungsunya Mahendardatta dengan Airlangga atau yang disebut Pralaya. Airlangga yang lolos setelah naik tahta berhasil menundukkan beberapa kerajaan di sekitarnya, termasuk kerajaan Murawari 1033 Masehi. Di kota kerajaannya kemudian dari Doho ke Kahuripan. Pada zaman Dharmawangsa, aktivitas perdagangan bukan hanya di Jawa Timur, melainkan juga berkembang ke wilayah atau ke luar wilayah Jawa Timur. Ketika Airlangga memerintah, ia membangun perekonomian kerajaan dengan cara memerintahkan pembuatan tanggul-tanggul di tepi Sungai Brantas agar kapal-kapal dapat berlayar menyusuri sungai dari muara ke pusat pemerintahan. Pada akhir pemerintahan, Airlangga membagi wilayah kedua menjadi dua melalui Empu, Barada, dan Panjalu di Kediri dan Janggala. Panjalu diberikan kepada Samarawijaya dengan ibu kota Daha, sementara Jenggala diberikan kepada Mapanji, Garasakan kepada ibu kota Kahuripan. Selanjutnya ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu merupakan kelanjutan Kerajaan Kahuripan Airlangga. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kediri adalah Raja Bhameswara pada tahun 1117 sampai 1130 Masehi, Raja Jayabaya pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi, Raja Sarweswara pada tahun 1159 sampai 1169 Masehi, Raja Kameswara pada tahun 1182 sampai 1185 Masehi, Raja Kertajaya pada tahun 1185 Masehi sampai 1222 Masehi. Kerajaan Kediri memang terletak di pedalaman, tetapi karena memiliki jalur perdagangan dan pelayaran, yaitu Sungai Brantas yang didapat dilayari sampai ke muara di Laut Jawa, sehingga perdagangannya maju sehingga memakmurkan rakyatnya. Pada tahun 1922 Masehi, Kertajaya berselisih dengan para Brahmana yang kemudian meminta perlindungan kepada Ken Arok Akuwutumapel. Terjadi perang di dekat desa Ganter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan Kediri. Sejak saat itu Kediri menjadi bawahan Tumapel atau Singasari. Ya, selanjutnya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari bercorak Hindu. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok ketika naik tahta. Singasari dan Ken Arok bergerak Sri Raja Sasang Amurwabumi. Ken Arok didapat menjadi Raja Singasari setelah mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri 1222 dan membunuh Akuwutumapel Tunggul Ametung. Ken Arok juga dianggap sebagai pendiri dinasti Rajasa atau Gerindra, yaitu keluarga raja-raja Singasari dan Majapahit. Ken Arok digantikan oleh putranya Anuspati dan kemudian Tohjaya. Kemudian raja ini pun meninggal karena pertumpahan darah pada tahun 1248. Pada tahun ini pula Ranggawuni naik tahta dengan gelar Wisnuwardana. Raja Ranggawabumi memerintah dengan damai sampai meninggalnya tahun 1263. Untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan, ia dilakukan atau dilarikan. Memerintah dengan damai. Raja Ranggawa pada tahun ini 1248. Ken Arok digantikan oleh putranya Anuspati dan kemudian Tohjaya. Kedua raja ini pun meninggal karena pertumpahan darah pada tahun 1248.
Pada tahun ini Rangguwani naik tahta dengan gelar Wisnuwardana. Raja Ranggawuni memerintah dengan damai sampai meninggalnya tahun 1263. Untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan, ia telah menobatkan putranya yaitu Kertanegara menjadi Yuwaraja atau disebut Raja Muda. Usaha yang dilakukan Kartanegara untuk memperluas wilayah Singasari antara lain mengirim pasukan ke Melayu yang dinamai ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 dan tahun 1268 menguasai Bali, menguasai Sunda 1289, menundukkan Pahang, Bakulapura dan Gurun, berani menentang Kubilai Khan, seorang penguasa Mongolia yang melakukan ekspansi ke Asia Tenggara. Kerajaan Singasari hancur karena serangan Raja Jayakatwang dan yang dari Kediri pada tahun 1292. Nah, ini peninggalan di Kerajaan Singasari. Yang terakhir ada kerajaan yang bernama Kerajaan Majapahit. Nah, ini yang tidak asing di daerah kita ya, masih di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 sampai 1500 berpusat di sekitar daerah Trowulan, sekarang 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto. Nah, mungkin dari beberapa kalian dan kita sudah pernah ke sana ya. Tanggal pasti berdirinya Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Memerintah pada 1293 hingga 1309 Masehi, yaitu 10 November 1293. Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Kartanegara, yang berhasil mendirikan kerajaan baru di wilayah Hutan Tarik dengan bantuan Bupati Arya Wiraja, bawahan dari Kartanegara. Ketika pasukan Mongol datang kembali untuk menghukum Kartanegara, kesempatan ini digunakan oleh Raden Wijaya untuk membangun persekutuan dengan tentara Mongol dan menghancurkan Kediri sebagai balasan akan tindakan Jayakatwang yang membunuh Kartanegara. Tentara Mongol kemudian dipaksa oleh Raden Wijaya untuk kembali ke negaranya, dan hal ini dimungkinkan karena adanya bantuan dari Arya Wiraraja yang mengerahkan pasukannya dari Madura. Sebenarnya Majapahit itu merupakan negara agraris ya, tetapi ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mendorong Majapahit menjadi negara maritim. Yang pertama, ada faktor eksternal dan internal. Dari faktor internal, Majapahit melakukan politik Dwi Pantara yang telah diawali oleh Kartanegara, kemudian diperbarui dengan Sumpah Palapa Gajah Mada. Memiliki pejabat tinggi yang mempunyai kemampuan dan dapat didukung aktivitas kemaritiman seperti Gajah Mada dan Empu Nala. Yang selanjutnya, hasil pertaniannya terutama beras sangat diminati kerajaan lain, baik dari Pulau Jawa maupun dari luar Pulau Jawa. Faktor eksternal, yang pertama, meningkatnya jaringan internasional antara Asia Timur, Tiongkok, Asia Selatan, India, dan Arab. Selain itu, jalur laut tradisional antara Jawa, Maluku, dan Malaka yang semakin ramai dengan kegiatan perdagangan. Meningkatnya perdagangan di laut yang didukung oleh adanya pelabuhan perdagangan dari kerajaan-kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Setelah itu pemerintahan Raja Wijaya berakhir. Ia digantikan oleh putranya bernama Jaya Negara, memerintah pada tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Menurut kronik dari Tiongkok, tercatat adanya kedatangan orang-orang atau utusan dari Jawa ke Tiongkok dipimpin oleh Sang Seng Chia Lieh
Hal ini dibuktikan bahwa hubungan lintas negara antara Majapahit dan Kekaisaran Tiongkok berjalan dengan baik. Meski ketika itu kondisi dalam negeri Majapahit dihadapkan pada pemberontakan-pemberontakan, di saat inilah mulai muncul nama Gajah Mada sebagai anggota Bayangkara, sebutan untuk pasukan pengawal raja yang bertugas melindungi dan menjaga keselamatan raja. Ia berhasil menyelamatkan Jayanegara untuk mengungsi ke desa Badander dari serangan pemberontak terkuat yang bernama Rakuti. Namun Jayanegara wafat di tangan Tanca sebagai tabib istana. Tanca dan Rakuti kemudian berhasil dibunuh oleh Gajah Mada dan Jayanegara, kemudian digantikan oleh raja perempuan yang bernama Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Atas jasa-jasanya tersebut, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Patih Amangkabumi. Pada saat pengangkatannya pada tahun 1336 Masehi, inilah dia mengucapkan Sumpah Palapa menurut negara Keratagama. Awalnya Gajah Mada bertujuan mempertahankan Jawa terhadap kemungkinan ekspansi dari negara-negara dari luar kawasan Nusantara. Maka dari itu melakukan sebuah kegiatan diplomasi atau persahabatan yang disebut Mitra Satata. Tercatat beberapa negara seperti Thailand, Myanmar, Bajapura, Kamboja, Vietnam, sekarang yang menjadi Champar dan Yawana, sebagai mitra kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Tribuana, wilayah Majapahit telah diperluas ke Bali, seperti apa yang dilakukan oleh Kartanegara. Maka tidaklah terlalu berlebihan jika Sumpah Palapa sebenarnya merupakan keberlanjutan dari politik Dwipantara yang pernah diterapkan oleh Kartanegara. Ketika Hyam Wuruk naik tahta, telah ada 10 daerah yang harus mengakui kekuasaan kerajaan Majapahit, yaitu Gurun, Seram, dan wilayah kepulauan di sekitarnya yang menghasilkan rempah-rempah. Selanjutnya Majapahit menguasai Tanjung Pura yang berada di Kalimantan, Pahang, dan Tumasik, Singapura. Dua wilayah ini berada di semenanjung Melayu untuk memperkuat pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Majapahit juga menguasai Haru yang berada di Samudra Pasai atau wilayah timur Sumatera Utara, Palembang yang berada di Sriwijaya atau Swarna Bumi, dan Dompo berada di Sumbawa, daerah penghasil kayu cendana yang banyak dicari oleh para pedagang India dan Tiongkok sebagai sarana untuk kegiatan ritual keagamaan. Selanjutnya, Bali yang memang sudah dikuasai juga oleh Kartanegara sebelumnya, yaitu pada masa kekuasaan dinasti Warmadewa Bedahulu dan Sunda. Setelah peristiwa Perang Bubat, semakin memperluas wilayah kekuasaan Majapahit. Berdasarkan uraian atau apa yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa strategi penaklukan yang dilakukan oleh Majapahit sangatlah memperhitungkan potensi daerah yang dapat mendukung kepentingan perekonomian kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan taklukan tersebut menghasilkan komoditas perdagangan yang memberikan banyak keuntungan bagi kerajaan. Perluasan kekuasaan juga dilakukan oleh Hayam Wuruk ke wilayah-wilayah Nusantara bagian timur seperti Makassar, Sumba, Selayar, Ambon, dan Timor. Dengan demikian, Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, ditambah dengan semenanjung Malaya dan Temasik yang berada di Singapura. Sebagai kerajaan maritim yang besar, Majapahit memiliki armada laut dengan berbagai bentuk dan fungsi kapal, seperti kapal dagang, kapal perang, maupun kapal hanya digunakan bagi kepentingan raja dan upacara keagamaan. Perdagangan dengan negeri sendiri atau negeri asing dilakukan demi menunjang perekonomian kerajaan. Untuk itu terdapat pelabuhan utama Majapahit yang terletak di wilayah Gresik, Tuban, Sedayu, dan Surabaya. Sayangnya tidak ada sumber sejarah yang memadai untuk merekam hal itu, baik ada berupa bentuk tulisan, prasasti, atau penggambaran bentuk kapal pada relief di candi yang didirikan pada
Majapahit. Hanya ada sebuah relief perahu kecil dengan gambaran dengan samar-samar terpahat dinding candi penataran di Blitar, Jawa Timur. Sumber-sumber karya sastra yang ditulis pada masa itu lebih banyak menulis tentang aktivitas yang dilakukan di darat. Tinggalan arkeologis dari kapal-kapal tersebut juga terlihat samar. Hal ini mungkin disebabkan bahan dasar kapal terbuat dari kayu sehingga mudah lapuk. Nah, pada tahun 1364 Gajah Mada meninggal karena sakit. Semenjak itu kegiatan ekspansi Majapahit terhenti. Hayam Wuruk lebih mengurusi pertahanan ke dalam kerajaan dan melakukan pengawasan terhadap negara-negara yang telah menyatakan tunduk kepada Majapahit. Sepeninggal Hayam Wuruk, secara perlahan Majapahit mengalami kemunduran yang disebabkan adanya konflik internal dari keluarga kerajaan untuk merebutkan tahta. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwasanya hancurnya sebuah negara atau hancurnya sebuah kerajaan karena sikap atau sifat yang kurang bisa menerima atau sangat rakus tamak. Makanya terjadi perang antar keluarga dan antar pribumi atau bangsa sendiri. Nah, itu bisa dibuat pelajaran supaya hidup kita tidak seperti atau hancur seperti raja atau kerajaan yang pada saat itu menjabat. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari sejarah kerajaan yang berada di Indonesia. Ya, mungkin cukup. Saya rasa materi pada hari ini bisa dipahami. Mungkin masih banyak kekurangan atau terbatasnya sumber-sumber yang saya berikan. Jadi bisa dicari sendiri, dikembangkan sendiri, lalu nanti kita diskusikan apa yang kurang, apa yang harus dibenahi, kita benahi bersama-sama. Semoga kita tetap konsisten dalam melakukan hal kebaikan. Semoga kita semua dapat menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya melalui saya pribadi. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.